Itu belum bodas di mana? Ibu ada di samping Limas, Bu. Untuk adik-adik, untuk pramuka, untuk rekan-rekan dari Ormas PP itu yang ya karena siang segera Mas geser ke kiri. Waktu pelaksanaan upacara tidak ada yang membunyikan bunyi-bunyian. Mohon di monitor. Mohon perhatian kepada satu unit ambulan. Pandang geser ke sebelah kiri, Pak. Dari yang baju hijau. Lagi, Karang Taruna geser ke kanan. Istirahat. Hidup. Umur Sari bertindak selaku inspektur upacara menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Tegak! Laporan Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kecamatan Bogor Sari siap dimulai. Laksanakan. pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera di undangan dimohon berdiri. Hadap kiri. Lihat. Buka formasi. Jalan. Luruskan. Lurus. Buka barisan. Jalan.
Bendera, siap! Kepada Sang Merapi. Aman! Luruskan, lurus kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegap, gerak, balik kanan, langkah tegap maju, jalan, balik kanan henti, gerak. Maju. Undangan dipersilakan duduk kembali. Maju, jalan. Maju, jalan. Mengheningkan cipta di Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran dibuka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan disilakan. Berikut saya akan bacakan secara utuh sambutan dari Pak Menteri. Pimpinan atau unsur Muspika Kecamatan Bungursari yang saya hormati, Pak Sekmat beserta Ibu, yang saya hormati para lurah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, yang saya hormati para kepala sekolah, para kapus, kepala KUA di lingkungan Kecamatan Bungursari, yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta hadirin serta upacara bendera yang saya hormati dan banggakan, serta seluruh warga masyarakat Kecamatan Bungursari yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
Alhamdulillah pada pagi yang agak hujan ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan kekuatan batin sehingga bisa hadir di sini mengikuti kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau 70 tahun yang silam terjadi peristiwa bersejarah dan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tidak terasa sudah 78 tahun lamanya Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Adapun tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang diambil pada tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Melalui tema tersebut diharapkan masyarakat mampu memberikan semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang, menjaga keberlanjutan pembangunan, semangat estafet dan semangat untuk terus maju. Tema ini juga menunjukkan spirit bagi bangsa Indonesia untuk bergerak maju dan berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa perkembangan Kota Tasikmalaya ke depan menghadapi tantangan yang cukup berat, terlebih dalam menurunkan angka kemiskinan yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 13,13% dikarenakan masa pandemi COVID-19 pada tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 12,72%. Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut bukan semata-mata keberhasilan pemerintah, namun hal ini merupakan perjuangan bersama segenap masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, persoalan stunting saat ini masih menjadi ancaman. Berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, persentase balita stunting di Kota Tasikmalaya berada pada angka di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dapat kita lihat dari pencapaian angka indikator makro dan tidak lantas membuat kita berpuas diri. Dan oleh karena itu, saya berharap agar kita senantiasa meningkatkan kolaborasi sehingga harapan ke depan Kota Tasikmalaya dapat terbebas dari stunting. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan pencapaian hasil pembangunan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dapat kita lihat dari pencapaian angka indikator makro dan perkembangannya, yaitu sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan Malaysia tahun 2022 sebesar 73,38 poin. Kedua, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,01%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang tercatat 3,57%. 3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 tercatat 6,62%. 4. Inflasi tahun 2022 tercatat 6,65%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat 1,17%. 5. Tingkat kemiskinan tahun 2022 sebesar 12,72%. 6. Indeks Gini dengan nilai 0,405 poin. Alhamdulillah berkat kerja nyata serta dukungan semua pihak, terlebih dukungan DPRD Kota Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta semua elemen masyarakat, Kota Tasikmalaya banyak mengalami kemajuan di bidang infrastruktur dan memperoleh penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa penghargaan diraih oleh Kota Tasikmalaya, di antaranya adalah pertama, penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Kedua, penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik sebagai kota informatif Jawa Barat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tiga, penghargaan anugerah meritokrasi KASN kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Empat, terbaik ketiga apresiasi Jawara Ekonomi Digital atau AJEK pada kegiatan West Java Annual Meeting dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. 5. Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami informasikan sampai dengan saat ini capaian UHC di Kota Tasikmalaya berada di angka 98,65%. Yang artinya hampir seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya telah memiliki jaminan kesehatan. 6. Penghargaan APBD Award tahun 2023 peringkat keempat realisasi belanja daerah tertinggi kategori kota dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 7. Penghargaan pembangunan daerah terbaik ketiga kategori kota tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8. Opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia yang ke-7 kalinya berturut-turut. Dan yang ke-9 adalah penghargaan top pembina BUMD 2023 atas peran dan kontribusi dalam membina dan mendukung BUMD PT BPRS Al Madinah sebagai pemenang top BUMD Award 2023. Selain itu, ada beberapa capaian pembangunan dan program Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Di antaranya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 7.551 unit sampai dengan tahun 2022 yang telah melampaui target hingga tahun 2022 yakni sebanyak 5.000 unit. 2. Program pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang 3,81 km yang menghubungkan persimpangan Lanut Wiryadinata sampai dengan Jalan Muhammad Hatta atau Karangresik yang sampai dengan tahun 2022 pembangunannya telah mencapai 84,2%. 3. Bantuan beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi yang disalurkan pada tahun 2022 adalah sebesar 453.300.000 bagi 90 orang mahasiswa dan beasiswa dokter spesialis sebanyak 1 orang. 4. Bantuan operasional posyandu sebesar 818.400.000.000 untuk 5.456 kader posyandu sekota Tasikmalaya atau sekitar 150.000 per orang. 6. Pemberian insentif guru madrasah diniyah bagi 5.400 orang masing-masing sebesar 600.000 per orang dengan jumlah total anggaran 3.240.000.000. 6. Bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2022 sebesar 19.406.700.000 untuk 133 lembaga. Percepatan pembangunan tersebut dapat terlaksana berkat semangat dari segenap aparatur sipil negara yang didukung oleh DPRD Kota Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya dengan semoga hasil pembangunan yang terus berkelanjutan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya serta mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami informasikan bahwa seluruh masyarakat dalam upaya mempermudah penyelesaian permasalahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Tasikmalaya telah merancang berbagai program yang didukung dengan berbagai aplikasi, diantaranya satu aplikasi kelurahan on mobile atau KLOM yang di dalamnya terdapat 3 fitur, yaitu dashboard, potensi kelurahan, dan dashboard eksekutif dan dashboard layanan WhatsApp, informasi kebutuhan dan layanan
wargi Tasik atau Watasik yang menampilkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat berbasis aplikasi WhatsApp terdiri dari 16 fitur, diantaranya layanan penerbitan dokumen tanpa harus hadir ke kantor kelurahan. Adapun dokumen yang dapat dilayani lewat aplikasi Watasik ini antara lain surat keterangan usaha, surat domisili, surat pengantar pembuatan SKCK, surat keterangan tidak mampu, dan masih banyak dokumen lainnya. Dalam aplikasi Kelom tersebut juga terdapat data masyarakat miskin sesuai dengan nama dan alamatnya. Data tersebut telah tervalidasi sehingga diharapkan dapat mempermudah pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menentukan kebijakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Kedua, program One ASN One Stunting yang merupakan program orang tua asuh anak stunting yang dilakukan oleh para ASN guna mendorong upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya. Program ini dilakukan dengan cara menugaskan setiap ASN untuk memberikan intervensi langsung kepada 1.730 anak stunting, dan alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 jumlah tersebut telah berkurang sebanyak 845 anak stunting. Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan upaya percepatan penurunan angka stunting, pemerintah Kota Tasikmalaya bersama stakeholder terkait sedang merancang sebuah program yang diberi nama Dapur Masyarakat Khusus Anak Stunting atau yang disingkat dengan Damaskus, yang bertujuan untuk memberikan makanan tambahan kepada anak stunting secara langsung berdasarkan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan. 3. Gerakan olah sampah organik atau GOSO yang merupakan aplikasi yang berfokus pada gerakan untuk mengurangi sampah organik di Kota Tasikmalaya. Selain GOSO, pemerintah Tasikmalaya melalui Satgas Tasik Resik telah berupaya untuk mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal yang sebelumnya berjumlah 49 titik, saat ini tersisa menjadi 5 titik. Dan mudah-mudahan dengan upaya terus dilakukan ke depan, keberadaan TPS ilegal tersebut dapat 100% hilang dari Kota Tasikmalaya. Keempat, program Bager yang ditunjang dengan aplikasi yang bertujuan membangun kolaborasi antara elemen masyarakat untuk janjian berbuat baik di waktu dan tempat yang sama. Dengan cara melakukan penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Perlu kami informasikan sampai saat ini penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui program Bager telah mencapai sasaran sebanyak 112 masyarakat yang terdiri dari 52 lansia, 30 anak stunting, dan 25 masyarakat disabilitas. 5. Program Muspaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya melalui sektor pajak restoran. Program Muspaha ini diharapkan dapat menstimulus masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dengan pendekatan people power. 6. Program Sejuta Tanaman Cegah Inflasi Kota Tasikmalaya atau lebih dikenal dengan Setaman Cinta, yang didukung dengan aplikasi berbasis website bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan dan budidaya taman hortikultura yang dapat menjadi penyumbang dalam menekan laju inflasi. 7. Program Pasca Akad Nikah. Pengantin terima kartu kakak dengan KTP elektronik yang diberi nama Pasutri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga kedua mempelai dapat secara langsung memiliki dokumen kependudukan dengan status yang baru. Dan sampai dengan bulan Agustus, program Pasutri ini telah melayani 150 pasangan pengantin yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam beberapa pelaksanaan berbagai program tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun indikator kinerja utama tematik. Di antaranya adalah tematik kemiskinan, tematik stunting, tematik pengolahan sampah, tematik inflasi, dan tematik penurunan angka pengangguran. Indikator kinerja utama tematik tersebut bertujuan untuk membangun komitmen antara perangkat daerah
dalam menyelesaikan berbagai persoalan sehingga akan terbangun kolaborasi di antara perangkat daerah. Berbagai program, inovasi maupun aplikasi tersebut tidak ada artinya tanpa partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap seluruh program, inovasi maupun aplikasi yang dirancang tersebut dapat kita manfaatkan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Tasikmalaya. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, berbagai rangkaian prestasi maupun capaian pembangunan yang telah kita raih harus terus kita syukuri. Namun kita juga tidak boleh terlena. Masih banyak tugas yang harus kita kerjakan demi membangun Kota Tasikmalaya. Tugas tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tasikmalaya saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Atas program prestasi dan capaian itu pula, saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat dan segenap masyarakat Kota Tasikmalaya. Terlebih kepada pendiri wali kota dan wakil wali kota terdahulu, yakni almarhum Bapak Dr. Haji Bubun Bunyamin, Bapak Dr. Haji Syarif Hidayat MSI, Bapak Dr. Haji Budi Budiman, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf, dan Bapak Insinyur Haji Dede Sudrajat MP, serta seluruh pihak yang terlibat dan telah berkontribusi demi kemajuan Kota Tasikmalaya. Semoga segala daya dan upaya yang diberikan demi kemajuan Kota Tasikmalaya dapat dinilai sebagai amal kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan apa yang telah diperjuangkan bersama. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan serta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya, mari kita bertawakal kepada Allah SWT atas segala upaya yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Semoga setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota ini Dr. CK Virgowansah SSTP ME. Sekian, terima kasih. Pembacaan doa. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami menuju doa ini dengan cara berdoa dalam agama Islam, dan untuk agama yang lain silahkan berdoa dengan menggunakan cara sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami ke dalam pemeliharaan-Mu sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan serta persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampunilah orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakan para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Salat! Siap! Tegak! Siap! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tenda tamu undangan. Pasukan dapat dibubarkan. Terima kasih pelaksanaan upacara. Setelah ini siap-siap dengan publik bisa membubarkan pasukan. Lanjutkan. Siap untuk perlombaan apa? Iya, peserta mulai ke belakang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mantap. Sip. Oke, keras. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip, mantap. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Selamat siang. Alhamdulillah dari hasil pengibaran berjalan dengan sukses. Walaupun kondisi cuaca tadi ada kendala, ada hujan, tapi anak-anak tetap semangat. Yang kami persiapkan sebelum pelaksanaan, anak-anak latihan itu kurang lebih 7 hari.
dari mulai latihan dari mulai seleksi, latihan di sekolah, dan latihan gabungan di tempat ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan respon dari pihak kecamatan, kelurahan, masyarakat Bundesari sangat kami terima. Terima kasih atas dukungan semuanya, dan mungkin Paskibra kedepannya akan lebih baik lagi demi terselenggaranya HUT RI yang ke-78 ini, dan mudah-mudahan kedepannya lebih sukses, lebih baik gitu ya. Lebih sukses, lebih baik. Selamat untuk Bungur Sari, sukses maju terus. Ini dilibatkan siswa dari MA Al-Heriah Bantar dengan jumlah 17. Karena kenapa mengambil dari 17 Agustus? Siswa dari MA Al-Heriah dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Harapan ke depan bisa kembali ke pasukan yang biasa digunakan itu atau dipakai pasukan 17 dan pasukan 8. Kalau sekarang dipakai hanya pasukan 17. Bersyukur hari ini dilaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka Peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-8 dan ke-4 Semarak. Ya. Momentum yang bisa diambil bahwa masyarakat akan senantiasa mengisi kembali itu dengan penuh dengan membangun rasa persaudaraan dan kesatuan. Kemudian setelah kegiatan ini juga ada pawai alegoris ya, itu potensi wilayah, potensi di masing-masing kelurahan dimunculkan di sana, dan kami berharap tentunya kepada semua para lurah, para ketua RW dan RT akan bahu-membahu bergotong royong bagaimana cara supaya masyarakat itu punya partisipasi yang luar biasa ya, sehingga apa yang menjadi program pemerintah yang selama ini menjadi permasalahan di pada kota Sibra, termasuk di Bundesari, masalah kemiskinan, stunting, pengangguran, dengan adanya kerjasama, dengan adanya kolaborasi antara para lurah dengan ketua RT RW, masyarakat semua akan terlatih. Kami berharap kegiatan ini selalu diisi dengan yang semeriah mungkin ya, tapi dengan tentu adat ataupun perilaku selaku orang Timur juga harus kedepankan ya. Ada yang menarik di sini dengan kegiatan ini, di mana kegiatan yang tadi pawai alegoris ini memunculkan potensi wilayah. Kami berharap dengan munculnya potensi wilayah ini memberikan motivasi bagi semua pihak. Ada yang paling penting lagi, dengan kegiatan ini semua masyarakat, semua komponen bersatu. Mari kita atasi semua permasalahan di wilayah Bundesari, terutama masalah stunting yang selama ini menjadi primadona. Pemkot supaya bahas stunting di kita luar biasa masih tinggi. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini ya, kita bisa menjadi momentum untuk bisa berkolaborasi. Berkolaborasi antara kami di lapangan dengan RT RW dengan masyarakat tentunya.